April diperingati sebagai Hari Kartini. Ya, pastinya kita juga sebagai... Kenapa kita nggak pakai baju daerah ya? Maksud lo bisa sih pakai baju daerah, kan biasanya kita karnaval, pawai segala macam pakai baju daerah kalau Hari Kartini. Tapi ya. dia pengertian Hari Kartini, dia tahu wujudnya, akhirnya nggak pakai wig. Bukan. ini gua pakai belangkon, say. Oh, Ya, belakang. di Hari Kartini ini Iya, pokoknya cakep kita kok. juga selalu berharap Ganteng semoga ya. para wanita di Indonesia, para Kartini di Indonesia selalu mendapatkan hak yang sama, bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan kaum pria. Ya, kesempatan yang sama pastinya. Ya, dan biasa kita setiap pagi di Ramadan itu selalu membagikan berkah-berkah yang ada di depan Anda. Ya. Seperti barang-barang dapur ini. Betul, ya. Berkah Ramadan. Abiar berbagi berkah namanya. Kalau Iya. kita bilang Abiar berbagi berkah, jawabannya Berkahnya Geger. kita bagi-bagi ya. Dengan siapa di mana? Belum dong kan, nanti dong di segmen berikutnya. Guys, ini tuh tanggal 21 April ada yang bahagia juga. Kenapa? Ada yang ulang tahun. Siapa? Ade Perla. Salah satu personel Adi Perla 86. Panjang umur buat Ade Perlanya, bahagia selalu. Betul ya. sekali. Semoga selalu bersemangat menemani kita, memberikan suaranya, menemani untuk berjanji juga. Dan siapa Jadi- saja yang ulang tahun ya di hari Betul, ini semoga betul. selalu diberikan Jadi- keberkahan. Amin, Amin. amin. Jadi buat Amin. pemirsa di rumah jangan lupa terus ikuti kegiatan kita karena pasti banyak Iya. hadiah-hadiah yang kita bagikan. Kegiatan kita ngevlog kali, Wi. Ya kegiatan kita dong ini tentunya tuh hari sehari keberapa? full. Hari Ini ini hari- full loh kita kegiatannya. Ini hari keberapa sih puasa? Sabar. Sabar. Astagfirullah. Tidak boleh marah-marah sama orang yang sudah puasa. Ini hari keberapa puasa? Besok 20 hari udah gitu. Ya. Ini hari ke-19 ya, semoga Iya. puasanya selalu diberikan Ya, kelancaran. lebaran Amin ya tinggal Rabbal 5 Alamin. hari lagi. Aku 5 hari lagi sih, King. Belum ada kabar ya? Belum. Belum dikabarin? Seminggu Belum. lagi King. Aku dikabarin lebaran tanggal 30. Oh, bentar lagi dong. Iya. Ya, buat sobat Ambiar yang udah gak sabar sama lebaran, sabar ya. Semoga berkah dari bulan puasa ini juga bisa segera kita rasakan. Yang pasti lebaran Iya. juga semakin bahagia bersama keluarga. Bentar-bentar kok muka gue bengap banget ya. Nggak apa-apa, baru tidur ya. Tapi ngomong soal keluarga, kita juga akan ketemu dengan keluarga kecil bahagia yang sayangnya kemarin mereka juga berduka. Ya. Kenapa berduka? Karena baru saja kehilangan janin kembar yang dikandung oleh sang istri. Tapi sekarang mereka sudah kembali menata hidup dan juga bersemangat memberikan inspirasi bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan pasangan suami istri, ada Rembayang dan juga Dinda Hau. Akan Rembayang dan juga Dinda Hau. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dua pasangan ini tuh ya selalu dandanannya Satu pasang. Satu Pak. selalu fashion. Gimana pastinya? Fashion. Fashion. Lihat ya, coba deh perhatiin deh. Setiap hadir ya Cakep dua ya. Aku suka. suami istri ini tuh selalu dandanannya tuh Kekinian banget. iya gitu loh. Ini selalu dipikirin sama kalian kalau saya Atau mau ada pakai fashion baju ini stylistnya? gitu. Enggak, sendiri. Tapi kalau misalnya sini Dewi. Kalau misalnya Dewi di tengah, coba Dewi di tengah. Kok gue di tengah? Coba. Iya, gayanya tuh pas banget tuh. Oh iya bener, kayak suami istri dan uaknya ya. Lihat Ibram, yang penting lu seneng aja deh. Jadi sabar. Ya. Iya. Kita berempat mengucapkan Terima kasih Dinda Hau. sudah menyempatkan waktunya Iya. datang ke sini sayang. Bener, aku juga suka deh makasih loh. seperti kalian itu selalu memperhatikan penampilan gitu. Tapi Rebayang kamu rambutnya bagus Gak banget. usah. Rambut dia Tapi aman-aman guys, aja. di balik keceriaan, di balik mereka memplanning baju-bajunya, mereka sebenarnya hatinya lagi Wedding sendu, kali guys. planning. Kita yang pertama mengucapkan terima kasih sudah hadir di sini, tapi kita Makasih, juga turut sayang. berduka atas apa yang terjadi kepada Semangat kalian. terus. Terima kasih. Semoga selalu dibukakan pintu rezeki, berkah buat kalian ya. Kemarin baru saja kehilangan janin yang dikandung oleh Dinda Hau. Beberapa waktu yang lalu kita mau kasih lihat seperti apa kehilangan Dinda Hau dan juga Rembayang dalam tayangan berikutnya. Iya. Ray itu sama seperti saya. Kenapa? Sama pasangan tuh ditungguin, disiapin, disuapin segala macam. Saya begitu kalau sama ya. Perhatian gitu, care gitu Iya, ya. Ki. care-nya tuh beneran gitu loh, sampai di gitu, sampai nggak boleh lewat
Kita itu kalau udah sayang sama orang Iya. itu udah segenap jiwa raga kayak kalian gitu lah ya. Sedetik pun nggak boleh terlewatkan. Tadi kalau Sobat Ambiar ngeliat tayangan, sebenarnya ketika tayangan itu diputar, mereka berdua saling memberikan kekuatan satu sama lain dengan memegang tangan, kemudian mengeluh, saling menguatkan. Walaupun tidak terlihat di kamera di layar televisi Sobat Ambiar, tapi kita di sini ngelihatnya cukup terharu melihat bagaimana mereka saling menguatkan satu sama lain. Itu kronologisnya seperti apa? Berapa bulan usia kandungan janin saat itu? Jadi waktu itu aku pas taunya udah 6 minggu. 6 minggu. Jadi sebenarnya tuh waktu itu kan pas aku sebelum ke Paris, kemarin kan sempat ke Paris kan, ada acara. Nah aku tuh udah sempet kayak dapet duluan kan, head duluan gitu kan. Terus kayak pas aku head gitu aku mikir ya udah santai-santai aja gitu kan, biasa oke gitu kan. Di hari ketiga aku vaksin tuh karena kan ngejar supaya karantinanya cepet kan waktu itu. Nah udah, tapi tiba-tiba mensku tuh berhenti gitu kan, karena dari awal tuh memang mensnya nggak gitu banyak, kayak dikit gitu loh. Flek-flek aja gitu ya. Flek gitu. Cuman aku tetap mikirnya kayak ya udah mens aja gitu kan. Nah pas aku mensnya berhenti, aku sempat taspek kan, iseng-iseng gitu loh, kayak ini kok berhenti, apa jangan-jangan hamil atau apa gitu kan. Nah, terus pas cek ternyata benar positif gitu, tapi masih nggak percaya juga sebenarnya gitu, karena kayak ngerasa kitanya nggak yang ini ya, masih yang kita sempat KB alami gitu kan. Sempet KB alami. Ya. KB alami ya. Nah, abis itu langsung telepon dokter kandungan yang aku kemarin, yang waktu Syaka. Terus pas telepon ngomong, oh coba mending ditaspek lagi aja besok pagi-pagi pas baru bangun tidur, kata dokter gitu kan. Oh iya dok gitu kan. Abis itu aku nggak sempat aspek lagi kan, aku berangkat ke Paris. Oh jadi kamu sebenarnya sudah tahu positif sebelum kamu berangkat ke Paris? Iya, Oke. cuman kata dokter tuh masih gambling karena kan apakah ini karena efek vaksin ataukah emang kalau memang iya ya tes packnya tetap harus yang baru bangun tidur lah gitu loh. Nah udah, terus pas berangkat ke Paris aku transit di Doha waktu itu, di airport Doha. Subuh yang tadinya dapetnya berhenti tiba-tiba mens lagi awalnya gitu. Jadi kayak aku mikir kayaknya bukan hamil gitu, emang efek vaksin aja gitu kan. Dan mungkin lagi capek, akhirnya aku kayak berantakan gitu loh mensnya gitu kan. Nah udah, terus pas mens lagi, terus kan lanjut berangkat lagi ke Paris kan. Berangkat lagi ke Paris, pas besokannya tiba-tiba di subuh-subuh juga sama itu keluar gumpalan darah segede hati ayam. Nah jadi aku sempat ketemu sama dokter di sana kayak, oh iya bisa jadi ya kalau memang itu ada, kalau memang sudah USG dan ada janinnya, bisa jadi itu adalah janin gitu kan. Tapi kan aku belum sempat ke rumah sakit kan. Waktu itu ketemu dokter yang memang dokternya itu satu rombongan sama kita. Oh, satu rombongan berarti orang Indonesia yang ke Paris juga ya? Tapi bukan dokter kandungan. Bukan, dia dokter umum. Nah, udah akhirnya pulang dari sana, aku sama Re nggak lama sih, sekitar 1 minggu kurang lebih biasanya. Nah, pulang dari Paris, aku taspek lagi gitu kan. Taspek lagi ternyata masih positif. Masih positif saat Masih itu? positif. Seminggu setelah mendarat di Indonesia? Iya, masih positif. Akhirnya, oh ya udah fix kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit, pas cek, wah ternyata benar kita hamil, aku hamil gitu kan. Nah pas hamil itu, Tapi kamu seneng banget kira beneran gitu ya? senang banget karena udah ada detak jantungnya. Usianya sudah 6 minggu, udah detak jantung, udah ada 6 minggu. Dan yang pertama kali aku ingat banget dibilang sama dokter itu adalah, wah kamu itu hamil loh ternyata, dan ternyata kalau jadi kembar, kata dokter gitu, karena ada 2 kantung. Nah udah kan, oh
ya Masya Allah senang banget gitu kan, apalagi kayak udah ada detak jantungnya gitu, dan apa, nggak nyangka ya sayangnya gitu ya, langsung dikasih kepercayaan secepat itu. Padahal kemarin sempat kayak mikir udah fokus ke Syaka dulu, tapi langsung dikasih kepercayaan. Udah senang. Abis itu tetap beraktivitas kan, walaupun aku sebenarnya udah mau bulan Maret kan posisinya, aku udah mau stop kesibukan akhir bulan Maret tadinya, karena memang udah aku takut maksudnya bener-bener pengen ngejaga lah gitu. Yeah. Nah akhirnya sebelum aku berhenti kerja di bulan Maret, membatasi pekerjaan gitu kan, tiba-tiba pas aku lagi mau photoshoot, aku lagi make up waktu itu posisinya, terus tiba-tiba aku ngerasa kok ada kayak darah ngocor-ngocor gitu kan. Nah, ada ngalir gitu kan. Lebih ke kram. Selama perjalanan tuh kram. Nah, kram, cuman aku tuh agak sedikit kurang peka orangnya. Kurang peka karena mungkin aku cukup sering ngerasain sakit kan. Dulu waktu pas Syaka lahiran juga induksinya 3 kali. Jadi kamu saat itu mengabaikan? Aku mengabaikan, tapi yang pas di makeup itu aku ngerasa kayak ada darah nih gitu kan. Dah aku pikir kayak ya mungkin bukan yang bagaimana cuman flek-flek biasa aja gitu kan, karena waktu pas kejadian banyak Syaka kan dulu kopi darah yang keluar itu. Awalnya kalau yang pas Syaka dulu kan flek-flek aja gitu, aku biasa ya. Nah pas yang ini tuh aku cek ke kamar mandi, akhirnya aku cek, pas aku lihat gitu darah gitu kan di celana dalam. Terus pas aku ngelihat di klosetnya darahnya banyak. Nah darah banyak, terus kayak aku masih tenang, masih berusaha untuk tenang gitu kan. Tenang, terus aku balik, aku langsung chat dokterku. Dok, ada darah, aku fotoin. Aku kirim ke Raya juga. Terus aku fotoin, kata dokter minum obat penguat, kan memang dikasih obat penguat kan sama dokterku kan. Minum obat penguatnya ya, minum sekarang kata dokter gitu. Iya dok gitu. Ya, terus aku pokoknya kalau aku gerak dikit kok keluar lagi kayaknya gitu kan. Terus ngalir dia ya? Tapi kalau aku banyak gerak dia ngalir. Nah udah, terus aku kayak ngerasa kok kayak keluar lagi. Aku balik lagi ke kamar mandi. Pas aku balik ke kamar mandi, wah itu darah yang bener-bener tas nggak berhenti sama sekali. Sampai celana dalamku penuh dengan darah, lantai juga ada darahnya. Terus aku langsung hapus. Aduh aku kayak udah panik terus langsung kayak lemes gitu kan, udah kayaknya ini harus fix ke rumah sakit sih, udah nggak bisa lagi minum obat penguat gitu kan. Langsung dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit langsung USG, dokternya yang tadinya dia nggak ada jam kerjanya, dia langsung balik lagi ke rumah sakit. Bilang apa dokternya? Ya gimana ya waktu itu bilangnya sayang? Pokoknya pas di USG kemarin itu dicek, dia sempat yang diem gitu ngeliat kita kan, karena pas dicek 2 kantong itu masih ada, tapi si yang tadinya ada detak jantung udah nggak ada. Terus dia kayak bilangnya, oh udah nggak ada bayinya gitu. Jadi dia bilang gini, dia nggak enak hati kan mau menyampaikan, ya ini detak jantungnya udah nggak bergerak kata dia gitu. Ya nggak apa-apa ya tadi gitu kan. Terus aku sama Re seketika langsung kayak gitu. Apa dalam pikiran Reimba yang saat itu ketika dokter bilang bahwa detak jantungnya sudah tidak ada? Mungkin karena emang baru jadi orang tua juga, jadi apalagi udah pernah ngerasain, udah pernah dengar detak jantungnya, itu nggak bisa dibohongin, udah ada yang klik gitu loh antara aku dan dia, walaupun mungkin secara logikanya masih kecil banget gitu. Tapi pas dokter bilang kayak gitu, aku ngerasa ya harus ikhlas karena memang sesakit-sakitnya aku ada yang lebih sakit. Jadi gimana caranya walaupun aku sakit ya aku harus nguatin dia gitu. Dan memang kan sudah ditakdirkan seperti itu. Kata dokter juga kalau misalnya memang ini berduanya selamat nih bayinya, kemungkinan besar akan harus
sesar di umur 5 atau 6 bulan karena bekas operasinya belum kering yang kemarin. Jadi pas dijelasin kayak gitu makin lega, makin percaya kalau oh ini udah diatur sama Allah semua. Jadi udah paling terbaik kayak gini. Oh, resikonya juga ada yang harus dihadapi di depannya gitu ya. Tapi ketahuannya setelah kita dikuret. Jadi setelah dikuret, dibersihin. Iya, yang sedihnya karena dikuret kan. Hari itu juga gitu kan. Terus seminggu kemudian kan konsul lagi kan. Konsul dicek rahimnya gitu kan. Di situ baru dokter bilang, ternyata memang luka kamu itu belum sepenuhnya kering pulih gitu. Akhirnya kayak Biar agak senyum sedikit ya buat Dinda Hao. Tadi ada statementnya apa? Agak gambling ya. Pas tadi yang ada Dinda bilang agak ada gambling gitu. Ya agak gambling sih. Itu tuh gambling tuh yang kayak pakai gula digoreng. gemblong gitu. Luar biasa Dewi Persik mikirnya cepat, tumben banget. I love it. Gue lagi fokus Kalau kasihan gitu tadi, juga. iya enggak maksudnya kalau tadi kan katanya abis dikuret apa segala macam. Ini teman saya mesti dikuret otaknya nih. Biar bersih. Sama saya juga sama harus dikuret. Kita sama nih. Tapi bagaimana keadaan kalian berdua setelah melewati semua itu? Gimana tuh pulang ke rumah, lalu Ya pasti sedih ada ya. Pulang ke rumah. Berarti itu dua-duanya gitu ada ini. Jadi ya, pas yang pertama kali USG yang pas tahu hamil, itu dokter tuh pas bilang, oh kamu harusnya hamil kembar, tapi ini Satunya ada udah 2 nggak ada. kantung. Nah satunya ini kantongnya udah kosong. Kemungkinan yang waktu di Paris yang pada sempat waktu yang darah jatuh itu kayak iya. Hati ayam itu. Allah. Gak apa-apa, nanti di surga ketemu. Ketemu nanti nyelamatin dia insya Allah. Iya. Ya, paling ya kalau kita Tabungannya ada. betul melihat mereka berdua juga saling menguatkan luar biasa sekali di umur yang masih muda, tapi cara menghadapinya sangat dewasa sekali. Iya. Ray yang saya sangat salut karena di usia Ray ini saya aja lebih dewasa dari Ray ya, tapi kadang-kadang kita belum tentu bisa. Dia tuh kayak ngeini banget gitu maksudnya. Ngemong gitu Justru ya. Dinda bisa jadi tenang mungkin karena Ray-nya juga bawa ngegeser Dinda untuk tenang gitu. Apa yang membuat kamu tenang saat itu? Selain ada suami kamu, tapi kalimat apa yang keluar dari Rembayang yang cukup bisa menguatkan kamu? Jadi Ray itu bilang, kamu inget nggak katanya? Aku pernah ngomong, kita itu kalau dikasih rasa bahagia ya harus kita, kan aku kan selalu menyangkalkan paling belum tentu pasti, paling apa gitu kan. Cuman dia selalu kasih nasihat, kamu tuh kalau dikasih rasa bahagia, kabar baik atau apapun itu, kamu nikmatin aja, kamu senengin gitu. Karena maksudnya kamu syukuri, karena ya itu pemberian Allah walaupun kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Betul. Nah hal ini terjadi juga pas kemarin dapat kabar hamil. Walaupun Allah kasihnya cuman sebentar, titipinnya cuman sebentar di dalam perut, tapi kan kamu sudah merasakan kebahagiaan itu, rasa bahagia, dan itu harus kamu syukuri gitu kayak gitu. Mudah-mudahan nanti hamil lagi ya. Amin. Kembar cewek cowok, Raja Ratu ya. Itu dimakamin kemarin di mana? Di depan rumah. Jadi aku yang makamin. Kenapa di depan rumah? Tepat di depan rumah? Apa ya? Karena mungkin kan karena emang itu juga udah, kalau kita sih bilang itu udah anak sih. Jadi nggak usah jauh-jauh aja. Jadi kalau misalnya kita juga makamnya kemarin sempat disaranin sama mama pakai apa sih, ada kayak bulat gitu. Jadi kayak ada tungku-tungkuannya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya pun kita nanti pindah ataupun kita Bisa dipindah gitu ya? bisa digali dipindah. Iya, Iya, kayak kayak tempat ari-ari hari-hari gitu. gitu. Iya. Ketika memakamkan, kamu makamkan sendiri? Iya. Apa yang kamu sampaikan, pasti ada yang tersurat atau tersirat kamu sampaikan atau terucap dalam hati ketika menguburkan janin kalian sendiri. Yang pasti apa ya, aku bilang ke dia terima kasih udah sempat hadir, terima kasih udah buat kita sadar akan berucap yang baik-baik, bersyukur karena memang kita berdua ini nggak ada turunan kembar tapi selalu bilang pengen bayi kembar. Lewat kejadian itu walaupun bayinya nggak selamat sampai sekarang tapi pelajarannya bakal sampai seumur hidup. Jadi kita cuman berucap yang kayak gitu, akhirnya Allah mau ngebuktiin kalau memang nih dikasih. Jadi lewat dia aku makasih banget. Aku cuman bilang
karena kan tidurnya di luar ya. Ada sedihnya itu pas malamnya, soalnya kita kan tidur di kamar yang nyaman gitu kan. Wah si adik di luar nih, kasihan di dingin gitu. Cuman aku mikirnya kalau memang dia ditempatkan di surga, dia jauh lebih enak. Nanti siapa tahu dia bisa ketemu sama kita nanti. Amin. Kita mau kasih lihat satu artikel yang satu ini. Ada satu kebiasaan dari seorang Ray Bayang. Ray Bayang selalu sempatkan mampir ke makam calon bayi kembarnya sebelum pergi. Ray udah klik karena sudah dengar detak jantungnya. Ini sampai sekarang masih terus kamu lakukan setiap sebelum pergi? Nggak sering banget sekarang, tapi selalu berusaha sempatin. Karena kita berdua tuh punya prinsip kalau mau kemana-mana minta doa sama anak juga. Iya. Walaupun mungkin kayak ke anak yang sekarang udah dikubur, kita nggak mungkin minta doa karena kan harus kita yang doain kan. Betul. Tapi setidaknya Menyapa. menyapa biar puas hati kita. Iya. Kayak ke Syaka kita kalau misalnya ada kerjaan atau misalnya ada project apa, nak doain ya gitu, nak bismillah ya kayak gitu. Itu selalu ya? Iya pasti ya. Seenggak-enggaknya. Iya. Iya. Sweet banget. Tapi kalau buat kamu Dinda, gimana sih perasaan kamu melihat ya setiap pergi ya setiap hari pasti kamu melihat makam dari janin yang ada di depan rumah kan, setiap hari pasti selalu di pikiran kamu apa kalau ketika melihat makam tersebut? Ya pasti sedih lah, pasti sedih. Perempuan Cuma, ya? Iya perempuan, walaupun 6 minggu tapi kan kayak ya cukup penyayat hati gitu loh, kayak ya Allah gitu, udah dikasih detak jantungnya, udah apa ya, udah berkesan sekali gitu loh. Cuma ya namanya kehidupan itu kan kita nggak boleh terus berlarut-larut kan Kak ya. Daripada aku kepikiran, aku lebih baik ya menjalankan apa yang ada di depanku. Misalkan ya mungkin Allah Memberikan yang kasih terbaik sekarang seperti ini. adalah untuk lebih fokus ke Syaka gitu kan, Ya. atau ada hal-hal baiknya lagi di depannya gitu. Senang sekali melihat mereka berdua pasangan muda yang begitu kuat ya. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang seusia kalian yang menonton saat ini. Kalau malapetaka itu tidak semuanya harus pada akhirnya berlarut-larut sedih, ya kan? Menyalahkan Tapi diri bisa sendiri, dijadikan menyalahkan syukur orang ya. lain, Bahwa selalu ada berkah dalam setiap masalah ya. Hadiah sih ini, cuman dibungkus pakai bungkusan berbeda aja. Kenapa kamu menganggap ini luar hadiah? biasa ya Ray itu? Iya. Pelajarannya ya seperti aku bilang, bener-bener kita kan dulu cuman orang tua bilang ngomong yang baik-baik biar jadi doa gitu kan. Ini bener-bener kita ngerasain, kita nggak ada tulang kembar, dokter juga bilang ini bukan identik, jadi bener-bener apa yang kita ucapin jadi doa. Betul, kun fayakun. Iya. Tapi memang benar ya, aku tuh memang ya Allah lihat orang ya umurnya masih pada muda tapi makanya aku kalau Pikirannya dewasa ya? bukan dewasa lagi, dewasa banget. Makanya aku tuh aduh pengen banget gitu, maksudnya kalau nanti punya istri itu modelnya kayak Dinda gitu ya. Maksudnya yang Dinda tuh bawa juga suami jadi tenang loh. Bukan bawa jadi Hosa, hose. Enggak gitu ya. Enggak. Tenang. Gitu juga. Enggak. Tapi Kak Dewi itu ya gua mah kalau di dalam rumah mah bawa ketenangan. karena kita tahu juga ya Tenang, maksudnya tenang. dia tuh kalau itu juga sebenarnya ngomongnya nangis gitu-gitu sama lah perempuan gimana sih gitu. Dinda usia berapa? Aku 25. Kalau Remba ya? 23. 23. Kok kita nggak ditanya? King Nasir berapa? Tapi tadi tuh pas sedih cukup terhibur loh aku ngeliat foto ini. Hiburan menguatkan ya. Coba buat Dinda Hau dan juga Remba Bayang, kita pengen kalian bisa saling menguatkan satu sama lain. Remba Bayang, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Dinda Hau, dan Dinda Hau apa yang ingin kamu sampaikan untuk Remba Bayang? Dinda, silakan. Kamu bilang apa sama suami kamu? Boleh ditatap suaminya? Sayang, makasih ya. Udah selalu sabar, udah selalu menguatkan aku apapun kondisinya, dan mau terus untuk berjalan bersama-sama, susah ataupun senang. Semoga kedepannya Allah terus jaga hati dan keluarga kecil kita. Amin. Rey mau bilang apa sama Dinda? Aku cuman mau bilang, aku minta maaf kalau belum jadi suami yang baik, belum jadi suami yang mungkin harus lebih sigap dari sebelumnya,
dan semoga kita bisa dikumpulkan di akhirat nanti karena yang abadinya kan di sana nanti. Amin, amin. Dinda Hau, Rebayang. Silakan. Apa nih? Nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami hanya di pagi-pagi.